Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Seperti biasa, kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 13 November 2024. Di kala IHSG kembali melemah tipis. Sempat menguat di awal-awal sesi, namun pada akhirnya closingnya melemah 0,18%. Sempat menguat di awal sesi diiringi dengan beberapa emiten banking yang menguat, beberapa emiten-emiten dengan big cap yang menguat, bahkan TLKM sempat menguat di awal sesi namun akhirnya juga melemah. Akhirnya IHSG pun ikut melemah. Value transaksi pada perdagangan hari ini 13 November 10 triliun yang disertai dengan foreign sale sebesar 3,8 triliun dan foreign buy 2,9 triliun. Total kurang lebih ada 0,9 triliun net foreign sale. Berarti secara akumulatif IHSG kita masih cenderung asingnya jualan. Lalu mari kita lihat top gainer pada perdagangan net foreign buy pada perdagangan 13 November 2024. Yang pertama adalah ASII, asing ada masuk 38 miliar, menguat 1,11%. Namun ini tadi menguatnya di akhir sesi gap up. Ada kemungkinan besok ASII akan terkoreksi karena gap up di akhir sesi. Kemudian Raja menguat 27,7 Raja asing masuk 27,71 miliar, menguat 3,15%. Closing di 1965 sempat menguat tinggi tadi namun ternyata di bawah turun lagi. Dewa asing masih masuk lagi 25 miliar menguat 14,29%. Excel asing ada masuk 22,50 miliar menguat tipis. Dan INDF, Bull, LSIP yang terkoreksi cukup dalam ternyata ada asing yang akumulasi. MTEK ada asing akumulasi, TINS menguat, ada asing akumulasi, SSIA melemah, ada asing masuk, MBMA ada asing masuk, BBTN dan seterusnya. Lalu mari kita lihat net foreign sale. BRMS mencatatkan top ranking asing jualan 108 miliar, melemah 6,38%. Kemudian Adaro Energi yang menguat 2,62%, ternyata disertai dengan asing jualan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. BBRI asing masih jualan 86,5 miliar, menguat tipis 1,78%. Sempat gap down, opennya di bawah turun, namun ternyata menguat 1,78%. BMRI ada asing jualan 73 miliar, menguat tipis. TLKM asing masih jualan, justru makin besar, 65 miliar, melemah 0,77%. Sudah menyentuh ke harga COVID TLKM ini. Kemudian BBCA asing jualan 50 miliar, tidak kemana-mana harganya dengan hari kemarin. BPNI asing jualan 44 miliar, BRPT 40 miliar, Bumi 37 miliar, Pani 20 miliar, Antam 27 miliar, melemah 4,15%. Dan Goto juga asing jualan. Ini beberapa catatan net foreign buy dan net foreign sale, bisa dilihat sendiri di akun sekuritas masing-masing. Yang kami pakai ini adalah dari Stockbit. Cukup lengkap ya. Ada top loser, top gainer, top frekuensi, top volume, top value. Bisa dilihat sendiri net foreign buy dan net foreign sale-nya. Mari kita lihat IHSG kita yang pada perdagangan hari ini sempat menguat namun pada akhirnya ditutup melemah. Masih belum mampu breakout dari MA 200 di sini. Ada MA 200 di sekitar 7.328. Sempat menguat namun ternyata di bawah turun, masih belum mampu breakout dari MA 200. Maka pada perdagangan esok 14 November 2024 ada potensi IHSG kita kembali terkoreksi. Meskipun beberapa emiten banking juga mengalami penguatan, namun secara pola candle dari IHSG ini terkesan bahwa memang masih belum mampu menguat, sehingga akan dimungkinkan akan ada koreksi-koreksi minor. Harapannya IHSG kita tetap bertahan di atas support 7.200-an sebelum nanti melanjutkan kenaikannya ke 7.400
breakout di 7.400 ada potensi kembali menguat menuju ke 7.800 kembali. Syaratnya koreksi wajar saja, jangan terlalu dalam karena bankingnya juga sudah cukup murah sekali dan sudah banyak retail-retail yang kehabisan modal untuk average down untuk beli. Maka harapannya koreksi wajar, jangan terlalu dalam sampai support ke 7.200 setidaknya mentok, kemudian langsung naik. Harapan kita seperti itu. Nih, asing masih jualan, tercatat hari ini masih jualan ya 800 miliar. Net foreign sale 800 miliar secara keseluruhan. Selanjutnya mari kita bahas emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Yang pertama adalah Dewa Dharma Hinwa. Yang kemarin juga sudah kita bahas. Kemarin ada asing masuk, hari ini ada asing masuk kembali 25 miliar. Secara bandarmologi jelas big akumulasi menguat 14,29%, closingnya di 136. Yang keluar YP, YJ, MG, CC, GR, DR, XA, yang masuk AK, SS, AZTP, ZP, RF, AI, XC, XL. Average top bar-nya ada di 135. Nah, ini cukup menarik. Dewa diakumulasi pada perdagangan hari ini 13 November 2024, namun average top bar-nya ada di 135. Bahkan SS ini ada di 133. Mari kita coba lihat average top buyer sejak 7 November. Kita lihat average top buyer sejak 7 November. Sahabat bandarmologi ada normal akumulasi. Average top bar-nya AK cukup bawah ya, karena kemarin AK punya di 100-an ini. Average top bar-nya ada di 126, harganya 126. Jika kita lihat secara bandarmologi dari 7 November. SS 130, YU, LG ini justru bawah-bawah nih. YU 115, LG 112. Namun barang yang mereka miliki tidak begitu banyak. Yang banyak AK. Ada 2,4 juta lot. Punya 2,4 juta lot. Average-nya di 126. Sehingga juga sudah floating profit. Maka hati-hati ya untuk sobat trading memang ingin day trading di Dewa Dharma Hinwa. Kalau besok ada koreksi-koreksi, maka bisa manfaatkan koreksi. Manfaatkan pantulannya untuk dapatkan profit singkat ya. Karena kenaikannya sudah berhari-hari, maka dimungkinkan akan ada koreksi untuk perdagangan esok 14 November 2024. Jika ada koreksi, bisa manfaatkan pantulannya saat untuk nanti segera di take profit. Jangan di hold lama-lama karena ada potensi akan terjadi seperti ini ya. Diangkat kemudian koreksi. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa Dewa ini jelas lebih menarik daripada Bumi karena volumenya cukup besar pada perdagangan 12 November dan asing masuk. Perdagangan hari ini 13 November asing masih masuk, volume juga cukup besar. Namun yang perlu diingat bahwa kenaikan yang cepat di awal sesi bisa jadi akan ada bantingan cepat. Maka jika memang ingin scalping di Dewa pada awal-awal sesi, ya segera-segera masuk, segera keluar. Jangan sampai nanti terlalu lama di hold, justru BEP atau bahkan cut loss. Atau terlalu lama mikir-mikir ini gimana, justru ketinggalan kereta, beli di atas, dan buat tempat cuci piring dari bandarnya. Maka bisa dipantau untuk Dewa jika perdagangan esok hari. Untuk scalping kemungkinan akan cukup volatil. Namun bisa jadi juga langsung koreksi. Nah, jika langsung koreksi bisa manfaatkan pantulannya. Support terdekat ada di 130 nih. SS average harganya, average price-nya ada di 130. Sehingga jika ada koreksi ke 130 bisa jadi akan ada pantulan. Karena SS ini average-nya di situ. Ada pantulan. Nah, manfaatkan pantulan itu untuk beli di sekitar 130 lalu segera jual take profit. Tadi juga koreksi dari high-nya 145 itu hanya sampai 130. Berarti memang sekitar average dari SS ini. Maka jika ada koreksi ke 130 bisa manfaatkan pantulannya saat untuk keluar dapatkan profit
2 sampai 4 tik ya. Harapannya ya 3 tik cukup karena ini presentasinya juga cukup lumayan. Apalagi jika masuk dengan modal besar karena ini cukup liquid. Masih menarik untuk Dewa pada perdagangan esok. Selanjutnya VKTR. Salah satu grup bakri yang lain yang baru menunjukkan kenaikannya. Pada perdagangan hari ini 13 November 2024 menguat 13,95%. Secara metodologi ada peak akumulasi disertai dengan volume besar namun ada asing jualan 400-an juta. Yang keluar AK, MG, ZP, AZ, YU, FZ, yang masuk KI, TP, GR, EP, XL, DR, HD. Average stop bar-nya ada di 142, 141. Sudah floating profit jelas karena ini tadi juga sempat konsolidasi di sekitar 142 sampai 143 sebelum kemudian menguat. Closingnya di 147 pas di MA 20. Sudah naik sejak tanggal 8 November ini, naik dikoreksi dan perdagangan 13 November ini naik kencang. Memang sedikit dikesampingkan ya untuk VKTR ini sebab beberapa emiten bakri yang lain lebih menjadi pusat perhatian seperti ENRG, Bumi, BRMS, dan Dewa. Namun ternyata tiba-tiba VKTR justru menguat 13,95%. Baru penguatan awal, namun bisa jadi tidak diikuti dengan penguatan berikutnya. Karena asingnya tidak masuk, justru asingnya keluar. Jika Dewa ini menarik karena disertai asing masuk, volume besar, maka menarik. Kalau VKTR ini asingnya justru keluar, padahal harganya naik. Berarti yang ada di sini ya hanya bandar-bandar lokal saja yang dia biasanya hanya profit sedikit langsung take profit. Sehingga rawan untuk VKTR teknologi mobilitas ini besok kemudian terbawa koreksi. Kalau tidak benar-benar tahu karakter dari saham ini, lebih baik memilih saham-saham yang lain yang sobat trader lebih tahu karakternya seperti apa, karena terkadang ini naik cepat turun cepat. Seperti di sini, ini naik cepat langsung turun cepat ini. Ekor-ekornya panjang sekali. Kalau tidak siap dengan volatilitasnya, lebih baik memilih emiten yang lain. Dimungkinkan memang besok masih akan aktif, namun yang membuatnya aktif bukan asing. Yang membuatnya aktif adalah bandar-bandar lokal. Meskipun begitu, bisa dimasukkan watchlist untuk VKTR karena baru kenaikan hari pertama pada perdagangan 13 November 2024. Adaro Energi Indonesia selanjutnya. Pada perdagangan hari ini terlihat menguat ya, karena open gap up menguat 2,62% dari harga kemarin. Namun sebelumnya ini tampak melemah karena opennya di 3.950, high-nya ada di 4.010. Seperti beberapa waktu yang lalu, ketika di perdagangan 5 November, open gap up diangkat saat opening, kemudian harga dinaikkan, lalu harganya di markup untuk bisa jualan. Meskipun pada perdagangan 5 November ini ternyata ada asing masuk, namun setelah itu ternyata asingnya keluar. Secara bandar-bandar memang peak akumulasi. Nah, yang akumulasi siapa? RF, LG, XL, EP, IF, SA. Yang keluar, yang distribusi MG, BK, SK, AZ, AK, GR, TP. Maka kalau sudah seperti ini, ada potensi untuk Adaro Energi melanjutkan koreksinya. Ya, memang sengaja di markup harganya untuk bisa jualan di atas, memancing retail, memancing trader yang lain untuk ngantri di bid, kemudian dihaki, koreksi. Untuk Adaro tidak menarik lagi ya, kita buatkan trading plan pada tanggal 11 November ini. Kita buatkan trading plan karena dekat dengan EMA 20 dan EMA 50. Kemudian kemarin menguat, hari ini kembali menguat.
sudah hit TP1 dapat 3%-an kalau sobat trader entry di Adaro dari sekitar harga 3.800-an. Ini yang perlu diwaspadai dengan karakternya Adaro. Sudah 3 kali ya, berarti di sini open gap up-nya tinggi, di markup untuk jualan, volume besar. Di sini lagi tanggal 5 November open gap up diangkat, di markup harganya untuk bisa jualan di harga atas. Meskipun jualannya di sini, namun ini terhitung harga atas. Daripada dari sini jualan ke sini, justru makin murah, makanya di markup seperti ini. Sudah tidak menarik lagi untuk Adaro Energi, kecuali memang sobat trader ingin investasi di anak usahanya Adaro yang akan IPO dengan harga IPO kurang lebih 5 ribuan berapa gitu. Silakan kalau memang tertarik untuk investasi jangka panjang. Kalau untuk trading seperti yang kami bahas bahwa sudah kurang menarik untuk Adaro. Akan ada koreksi-koreksi lanjutan untuk Adaro. Jika memang ini lanjut koreksi, berarti jelas membentuk lower high. Ini high-nya, lower high akan lanjut turun, entah sampai mana turunnya. Yang jelas ini sudah berhenti dari uptrend-nya. Kemungkinan besarnya seperti itu. Ini naik hanya karena sentimen ada anak usahanya yang mau IPO. Selanjutnya Raja yang pada perdagangan hari ini menguat 3,15%, cukup aktif. Meskipun secara fundamentalnya distribusi, namun ada asing masuk cukup besar, 27 miliar. Wah, bagus sekali ini. Yang keluar OD, CP, CC, DP, SS, FS, MU, XL. Yang masuk AK, YP, LG, PD, BK, YU. Average of buyer-nya ada di 1956. Cukup dekat sekali dengan Naspers. YP di 1958, LG 1942. Sangat menarik untuk rukun Raja. Pada perdagangan hari ini tertahan di EMA 20. Sempat koreksi ke 1840. Kemudian menjelang akhir sesi 1 menguat. Sudah sampai ke sekitar 1890-an. Di awal sesi 2 langsung naik kencang. High-nya ada di 2080. Sampai ke 2080 ternyata ada buangan besar. Meskipun ada buangan besar, ternyata justru asingnya masuk. Seperti yang kita bahas tadi di Dewa bahwa menjadi menarik karena ada asing masuk. Begitu pula di Raja ini. Semakin menarik, kenaikannya menunjukkan bahwa Raja bertahan di EMA 20 sudah teruji beberapa kali. Teruji di tanggal 8 November, bertahan, menguat. Kemudian 13 November ke EMA 20 bertahan, menguat. Maka akan ada potensi kenaikan lanjutan dari rukun Raharja ini menuju ke all time high-nya. All time high-nya ada di 2160. Ya, masih ada potensi rukun Raharja untuk bisa melanjutkan all time high-nya karena momentumnya juga masih bagus. Kita lihat beberapa waktu yang lalu ketika masih di sini. Nah, di sini naik. Volume transaksinya hanya 15-an nih ya. Volume transaksinya tidak begitu besar. Kalau seperti ini memang terlihat besar, namun ketika kita bandingkan dengan setelahnya, ini tidak ada apa-apanya volume transaksi. Nah, setelah itu ada asing masuk dari tanggal 1 Oktober, kemudian volume transaksinya tampak menguat. Lalu tanggal 7 November ini volume transaksinya semakin tampak menguat daripada volume transaksi di awal-awal bulan Oktober. Yang ini sebenarnya lebih besar daripada volume transaksi di September. Jadi semakin besar. Nah, transaksi mulai dari 7 November ini semakin besar. Begitu pula transaksi pada tanggal 13 November ini semakin besar. Yang tertarik di Raja ini semakin besar sehingga jumlah transaksinya semakin besar, semakin liquid, semakin ramai. Maka memang ini karakternya cukup volatil sejak dulu. Apalagi disertai dengan keramaian yang seperti ini akan lebih volatil lagi. Meskipun begitu,
ini sudah jelas uptrend. Sudah jelas uptrend, volume besar, asal tetap berada di atas 1800-an, maka Raja akan potensi melanjutkan kenaikannya. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat 1800, justru bisa dimanfaatkan untuk spekulasi buy di rukun Raharja. Terbukti menahan koreksi dari rukun Raharja beberapa kali. Meskipun secara benar-benar big distribusi, namun big distribusinya ini karena yang nampung asing. Dan asing nampungnya memang belum begitu besar daripada volume jualannya nih ya. Jualannya 151.000 lot, baru nampung 104.000 lot. 24.000 lot. Ini jualannya 63.000 lot. Memang masih belum nampung banyak. Meskipun begitu, secara keseluruhan ini terus-menerus asing masuk. Sehingga benar bahwa asing cukup tertarik dengan saham ini. Masih akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk rukun Raharja. Bisa dipantau untuk perdagangan esok 14 November 2024. Selanjutnya MBMA yang pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi sampai 14%-an ya. High-nya ada di 590, namun pada akhirnya melemah ke 540. Secara bandarmologi big akumulasi disertai dengan masuknya asing sebesar 5 miliar. Saham ini juga termasuk saham yang cukup terpengaruh dengan ada tidaknya asing yang masuk. Kita coba lihat secara foreign flow underlay. Nih, foreign flow underlay. Ya, ini kita lihat bahwa ketika asing jualan, nih harga sahamnya turun. Di sini sempat naik sedikit, ada asing masuk sedikit. Secara keseluruhan ini cukup tergantung dengan masuknya asing. Nah, tanggal 13 November ini ada asing masuk 5 miliar disertai dengan big akumulasi yang distribusi PD, YP, XL, CP, XC, BK, KK yang masuk RF, LG, YJ, AK, KZ. Yang akumulasi besar berarti hanya RF ya, RF sama LG ini. 688.000 lot dan 365.000 lot. Price average-nya top buyer ada di 553, berarti floating loss karena closing-nya di 540. 544 LG juga floating loss. YJ floating loss 559, AK floating loss 555, KZ pas BEP 540. Cukup menarik untuk Merdeka Baterai Materials, namun memang tidak menarik karena kenaikan di awal sesi tadi cukup kencang sehingga memang tidak kita ajak untuk sobat trader yang ada di grup untuk entry di MBMA karena kenaikannya langsung kencang di awal sesi dan kemungkinan memang akan ada koreksi. Dan benar tertahan di MA 200-nya, kemudian koreksi cukup dalam ya karena sempat menguat 14%, berarti koreksinya hampir 5%-an. Namun di harga saat ini melihat bandarmologi dan disertai ada asing masuk, maka menjadi membuat kita yakin bahwa ada momentum di MBMA untuk perdagangan esok 14 November 2024. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat support di 520, maka kita bisa spekulasi buy, atau jika MBMA besok open dengan low, maka bisa spekulasi buy untuk Merdeka Baterai Materials. Kemungkinan masih akan ada kenaikan lanjutan untuk MBMA karena ada asing masuk disertai dengan big akumulasi. Entah ada sentimen apa ini tiba-tiba naik kencang. Yang jelas ini menjadi menarik karena volume juga besar, ada ledakan volume. Selanjutnya Arto yang pada perdagangan 13 November 2024 ini menguat 4,07%. Secara bandarmologi ada normal akumulasi tertahan di support ya. Kita coba turunkan saja pas di ekornya 2400 ya, tertahan di support 2400 tanggal
11 November low-nya di 2400, tanggal 12 November low-nya di 2410, tanggal 13 November low-nya di 2420. Kemudian menguat ke 2560, 4,07%. Secara teknikal ini jelas sangat menarik karena menunjukkan bahwa Arto sudah tertahan dari koreksinya ya. Sudah berhenti dari koreksinya. Kalau pada tanggal 7 November ini candle hijau, ini belum menarik karena baru uji coba sekali. Nah, ini sudah 3 hari. 3 hari diuji di low-nya 2400 bertahan. Hari kedua 12 November bertahan. Hari ketiga 13 November bertahan. Disertai dengan volume besar dan big akumulasi. Meskipun asingnya keluar cukup besar 11 miliar. Padahal kemarin masuk, hari ini keluar. Yang keluar ZP, YU, CC, KZ, YP, TP, HD, XLXC yang masuk, yang akumulasi NI, AZ, AK, DR, BK, MI. Average stop buyer-nya NI ada di 2566, 2536, AZ 2523. Maka cukup menarik untuk Arto. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat 2500, maka bisa spekulasi buy, kita manfaatkan swing low dari Bank Jago ya. Manfaatkan swing low-nya, kita manfaatkan volatilitasnya. Kemungkinan ini sudah akan berhenti dari koreksi yang cukup dalam sejak beberapa waktu yang lalu. Sudah tertahan support, sudah jelas ini supportnya yang memang menahan koreksi dari Arto beberapa waktu yang lalu di sini ya. Ini sebelumnya menjadi resist kuat 2400 nih di sini. Jadi resist kuat, gagal dijebol, koreksi, gagal dijebol, koreksi, gagal dijebol. Di sini gagal dijebol, koreksi, jebol. Nah, setelah itu jadi support kuat 2400, koreksi ke sini naik. Dan benar. Perdagangan 13 November Arto menguat. Cukup tinggi, closing di 2560. Mari kita pantau untuk Arto pada perdagangan esok 14 November 2024. Jika ada koreksi-koreksi ke dekat 2500, maka bisa spekulasi buy. Siap-siap dengan volatilitasnya. Itu beberapa emiten-emiten yang cukup menarik pada perdagangan hari ini 13 November 2024. Ada beberapa yang masih bisa dipantau, ada beberapa yang sudah tinggal wait and see karena sudah tidak menarik lagi. Silahkan dipertimbangkan masing-masing, dianalisa ulang karena keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing. Joy Trader hanya menyampaikan informasi yang umum, edukasi yang umum yang memang sudah diketahui oleh sobat trader semuanya. Kita hanya mengulas apa yang kita ketahui bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.